Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, menyapa teman-teman sekalian dari perjalanan kami. Pagi ini kami mau menjemput putri kami yang sedang Jumat keluaran ya. Biasanya dalam 1 bulan sekali itu ada Jumat keluaran. Ini kami jemput, nanti sore pun sudah balik karena belum liburan. Baik, ngomong-ngomong, kita kemarin sedikit bicara tentang yaitu ekspektasi pernikahan ya, part 1 ya. Jadi tadi istri saya tanya ekspektasi itu seperti apa. Jadi ekspektasi itu adalah satu gambaran dan bayangan ya setiap orang terhadap pernikahan ya. Nah, kadang orang itu membayangkan pernikahan itu memiliki satu sisi saja, yaitu sisi kenikmatan, kebahagiaan, kesenangan, tawa, canda, kemapanan ya, keluangan, kepuasan ya, dan macam-macam gitu ya. Dia tanpa melihat bahwasanya hidup ini tabiat atau hakikat daripada hidup ini ya. Karena hidup ini itu ada susah dan mudah, ada tawa, ada tangisan ya, ada siang, ada malam. Nah, dalam pernikahan pun juga demikian ya. Pasti ya, di situ ada kenikmatan plus juga ada ujian itu. Ini sangat konsideran dengan ayat Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 35, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu pasti akan merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami Allah akan menguji kalian semua bisyarri dengan kesulitan dan keburukan, wal khairi kadang ujian itu berupa kebaikan, kenikmatan, fitnah, semua itu adalah ujian. Itu. Wa ilaina turja'un, dan semua kepada Allah Subhanahu wa taala akan kembali. Oke. Gimana Ustaz Isa, ada yang bisa kita gali pagi ini dalam pembahasan ekspektasi pernikahan part 2? Apa ya? Jadi ada yang berbicara ya, atau kita berangkat daripada satu hadis Nabi SAW ya, di mana mengatakan ad-dunya mata ya, ad-dunya mata. Dunia itu adalah kesenangan dan kenikmatan. Wa khairu mata'iha, dan sebaik-baik kenikmatan yang ada di dunia ini al-mar'a as-solihah, yaitu bila bisa hidup bersama wanita yang solehah. Bukan berarti kebahagiaan itu hanya dari satu pihak, yaitu dari seorang wanita solehah ya. Tapi dalam hadis ini tentunya dua ya. Penopang kebahagiaan dalam rumah tangga itu ada kalanya dari istri, ada kalanya dari suami ya. Apalagi posisi suami dalam rumah tangga itu adalah sebagai pemimpin keluarga. Tentunya pemimpin itu kan posisinya sangat menentukan, sangat krusial ya. Arah daripada rumah tangga atau keluarga ini kan berada di tangan pemimpin, yaitu suami ya. Tapi kenapa dalam hadis ini Nabi SAW seakan-akan mengatakan bahwasanya tombol kebahagiaan dalam kenikmatan dalam keluarga itu adalah istri yang megang gitu. Nah, kira-kira Ustaz Isa gimana ini? Insight dalam hadis ini, kira-kira kenapa kok sampai Nabi seakan-akan menyerahkan ya tombol kebahagiaan keluarga itu ada pada tangan istri. Silakan Ustaz Isa.
Ya itu ada lawannya ya, hadis itu ada lawannya, artinya itu hadis ya yang pernah apa namanya, enggak, maksudnya yang kalau mau merusak suatu keluarga maka rusaklah ibunya itu apa hadis ya, itu perkataan sih. Perkataan. Iya. Maka nah dari situ kan akhirnya iblis datangi ibunya ketika ibunya itu capek, lelah, sudah buntu, artinya menghadapi masalah-masalah rumah tangga ya. Digodalah dulu ibunya. Terus ada lagi itu apa yang kalau mau membangun negara maka bangunlah seorang ibunya, wanita. Bangunlah ya. Wanitanya gitu. Atau madrasah itu. Ada lagi kok selain itu. Selain itu ada lagi. Baik buruknya sebuah negara, lihatlah para wanita gitu ya. Oh gitu. Apa ya, perkataan atau apa gitu, lupa. Jadi memang sangat menentukan sekali ya keberadaan seorang perempuan ini. Tapi ya itu tadi, dibalik seorang perempuan ya pasti ada seorang suami yang senantiasa memberikan apa ya, memberikan kepada istri, mengerti apa yang inginkan, apa yang diinginkan seorang istri, apa yang dibutuhkan seorang istri, itu tentunya ada laki-laki soleh pasti ya ada di sampingnya untuk bagaimana cara memperlakukan atau cara memuliakan seorang wanita. Jadi sebenarnya bukan hanya seorang wanita ya, tapi pastinya ada peran juga seorang suami yang soleh. Nah, menurut istrinya, Sayyidah Aisyah ini ya, sebagai seorang wanita, kira-kira bagaimana sih simpelnya seorang suami ini memuliakan seorang istri itu kayak apa sih? Apa yang dilakukan oleh seorang suami sehingga seorang wanita ini yang memegang tombol kebahagiaan keluarga itu artinya gini, termuliakan gitu. Seorang sama-sama belajar ya, suami istri sama-sama belajar. Semakin lama pernikahan itu kadang bukan semakin cocok gitu, tapi semakin semakin menuntut ya, semakin menuntut. Nah, maka disitulah pentingnya semakin lama berumah tangga maka perlu juga semakin banyak belajar loh. Jadi nggak terus wis 20 tahun, wis 25 tahun, sudahlah biarin berjalan seperti ini aja, enggak gitu kan. Tapi semakin bertambah usia rumah tangga berarti sama-sama suami istri ini harus semakin banyak belajar gitu. Bagaimana memahami suami dan istri, bukan terus karena semakin lama ayo sudah gitu kan. Enggak seperti itu, tapi justru semakin lama semakin banyak tantangan ya, semakin banyak ujian, maka disitulah kita tertuntut untuk banyak belajar, banyak bersabar, banyak berjuang, banyak berkorban. Itu ya. Maksudnya soalnya, mungkin 1, 2, 3 tentang apa yang bisa membuat seorang wanita itu dimuliakan oleh seorang suami gitu. Jadi sebenarnya gini, difahami gitu ya. Seorang istri ya dalam otak perempuan itu minta perhatian. Perhatian. Itu otak perempuan. Tapi otak laki-laki nggak perlu perhatian, itu nggak perlu gitu loh. Yang perlu adalah solusi. Gitu. Kalau misalkan ada suatu permasalahan gitu. Tapi istri itu enggak ada misalkan satu permasalahan ya, dia ibaratkan misalkan lagi tidak bersama suaminya di rumah, tapi dia lagi menghadapi satu permasalahan ya kan, ini telepon suaminya,
Yaitu minta perhatian aslinya, bukan minta solusi gitu. Oh, gitu. Tapi terkadang Laporan. tapi kadang suami itu Apa? nggak paham, dikira minta solusi. Oh, ini aja ini gitu. Padahal nggak gitu yang diinginkan istri itu. Tuh. Perhatian gitu. Terus kadang istri pengen cerita. Butuh didengar. Butuh didengar. Yang pertama tadi perhatian ya. Yang kedua butuh didengar karena istri itu ya itu tadi ada perkataan sejatinya tidak ada wanita itu pendiam. Yang ada adalah wanita yang terluka. Yang terluka hatinya. Oh, gitu. Itu sampai itu Ustadz siapa itu. Jadi sejatinya perempuan tidak ada yang pendiam. Perempuan itu Kalau ada perempuan yang pendiam, ada berarti dia sesuatu. sakit. Iya, jadi perempuan sehat, perempuan yang normal itu dia akan mengeluarkan 2000 kata atau berapa ribu kata dalam sehari ya. Kata lah. Nah, kalau kurang dari itu berarti istrinya lagi sakit. Ya, jadi sejatinya tidak ada perempuan yang pendiam. Yang ada adalah perempuan yang terluka. Dan itu memang benar. Memang benar. Benar itu memang benar. Jadi benar. Saya akui ya, memang benar. Jadi memang soalnya kenapa? Kalau sudah hatinya itu kayak terluka, sama siapapun itu, bukan sama suaminya aja, sama siapapun. Ketika dia mengeluarkan sebuah apa itu namanya argumen, ya kan. Kemudian argumen itu tidak terima bahkan dibantah, itu dia akan lebih memilih diam. Besoknya sudah nggak mau berbicara lagi gitu. Tuh. Ya, terus? Jadi perhatian, minta didengar itu tadi. Kalau ke suami lah ya ini, itu tadi kan secara umum ya. Yeah. Ini ke suami itu minta didengar tadi karena perempuan itu ya tadi harus mengeluarkan kata-kata itu. Kadang suaminya nggak bisa nangkep gitu kalau hanya pengen didengar. Terus ada lagi sementara itu? Ya, sementara itu. Ya. Jadi kalau suami yang bisa memuliakan istri itu adalah suami yang bertakwa ya. Itu. Jadi Al-Imam Al-Basri itu pernah berkata dalam satu perkataan ya, zawwij ibnataka at-taqi, nikahkanlah putrimu dengan seorang laki-laki yang bertakwa ya, yang memiliki karakter takwa. In ahabbaha akramaha, kalau sosok laki itu mencintai anakmu maka akramaha, dia akan memuliakannya. Wa in abghadaha atau ghadibaha, kalau dia itu sedang marah dengan anakmu, lam yadlimaha, dia tidak akan menzalimi anakmu. Jadi kalau dari perkataan Imam Al-Basri ini kalau bisa kita gali ya, memang seorang suami untuk bisa memperlakukan seorang istri dengan baik adalah dia butuh bekal takwa, dia butuh bekal iman ya. Makanya kebaikan seorang laki-laki terhadap istrinya atau di hadapan keluarganya itu kan sangat menentukan kebaikan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Makanya Nabi mengatakan khairukum sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya ya, istri dan anak-anak. Wa ana khairukum li ahli, dan saya kata Nabi adalah sosok laki-laki suami yang paling baik memperlakukan keluarga. Oke, kita kembali ke hadis Nabi SAW. Yang pertama, bahwasanya seorang wanita, seorang istri adalah pemegang tombol kebahagiaan dalam
rumah tangga. Ya. Dalam satu hadis yang lebih lengkap, ya, Nabi SAW itu mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin, ya, pengembala, ya. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dan setiap kalian adalah akan bertanggung jawab atas mas'uliyahnya, atas tanggung jawabnya, atas kepemimpinannya. Wal mar'atu, kata Nabi, dan seorang wanita atau istri itu ra'iyatun fi ahli baiti zaujiha, adalah pemimpin bagi rumah suaminya, ya itu. Jadi rumah suaminya. Wa mas'ulun anha, dan akan bertanggung jawab dengan apa yang ada dalam rumah itu. Oh, tinggalnya belum di rumah suaminya. Iya. Terus siapa yang mas'ul? Masih ngontrak ya. Enggak, maksudnya siapa yang mas'ul gitu loh kalau di situ. Nah, ibaratkan katakan ada 200. Yang poligami gitu. Ya enggak, maksudnya bukan di rumah suaminya. Oh, gitu. Masih numpang sama orang tua. Oh, ya di situ Ada 200, dua raja. Ada tantangan baru aslinya. Ada trek. Oke, sampai sini dulu. Jadi stop dulu ya.